Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semua. Kali ini kita akan mencoba membahas kaitannya dengan tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE atau Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik ini merupakan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tata kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya mekanisme pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Adapun tujuan dari tata kelola SPBE itu adalah salah satunya memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Nah, unsur-unsur tersebut meliputi rencana induk, arsitektur, peta rencana, kemudian rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, serta infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan juga layanan SPBE. Rencana induk SPBE ini bertujuan untuk memberikan arah yang terpadu dan berkesinambungan agar dapat SPBE dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana induk SPBE ini biasanya direview tiap 5 tahun atau ketika terdapat perubahan kebijakan strategis. Kemudian rencana induk SPBE ini biasanya memuat hal-hal yang terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, lalu arah kebijakan SPBE, kemudian diturunkan menjadi strategi SPBE, dan dipetakan dalam suatu rencana strategis SPBE. Kemudian arsitektur SPBE ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi mulai dari proses bisnis, data dan informasi hingga layanan SPBE. Karena di dalam arsitektur SPBE termuat beberapa domain arsitektur yang meliputi domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, kemudian domain arsitektur infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE. Kemudian unsur yang lainnya adalah peta rencana, di mana di dalam peta rencana SPBE ini umumnya termuat tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE, serta mekanisme audit terhadap penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, unsur-unsur tata kelola SPBE juga terdiri dari rencana dan anggaran SPBE. Jadi tata kelola SPBE ini mengatur rencana dan juga anggaran SPBE yang disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Unsur berikutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis ini digunakan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE. Proses bisnis yang saling terkait ini disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan ataupun pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
Kemudian unsur data dan informasi, ini mencakup semua data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, serta juga data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun pelaku usaha serta pihak lain. Kemudian tata kelola SPBE didukung pula oleh unsur infrastruktur yang biasanya terdiri dari pusat data, kemudian jaringan, serta sistem penghubung layanan pemerintah. Lalu unsur aplikasi SPBE ini digunakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memberikan layanan SPBE. Aplikasi SPBE ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum dan aplikasi khusus ini digunakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan layanan SPBE. Kemudian pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE ini lebih mengutamakan penggunaan terhadap source code yang bersifat terbuka atau open source, ya. Kemudian unsur yang tidak kalah penting dalam tata kelola SPBE ini adalah unsur keamanan, di mana keamanan SPBE ini harus mencakup kemampuan untuk melakukan ataupun memberikan jaminan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan juga kenir-sangkalan pada sumber daya yang terkait data dan informasi, kemudian infrastruktur yang digunakan, dan juga aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dapat dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan hak akses, serta pengendalian keamanan lainnya. Lalu penjaminan keutuhan ini bisa dilakukan dengan melakukan pendeteksian terhadap adanya modifikasi. Lalu penjaminan ketersediaan dilakukan melalui mekanisme penyediaan perangkat ataupun sistem cadangan, serta mekanisme pemulihan. Dan penjaminan keaslian ini dapat dilakukan dengan menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi. Adapun penjaminan kenir-sangkalan atau non-repudiation itu dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga yang terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Unsur yang terakhir dari tata kelola SPBE ini adalah layanan SPBE. Layanan ini terdiri atas dua jenis, layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini merupakan layanan SPBE yang mendukung mekanisme tata laksana internal birokrasi dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di instansi pusat maupun daerah. Ini biasanya meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan juga layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
Lalu layanan publik ini biasanya merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Umumnya meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Nah, itu kurang lebih beberapa unsur-unsur yang terdapat di dalam tata kelola SPBE. Ya. Demikian materi yang bisa kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.